Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Apa kabar nih para metronom semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Nah, untuk 1 jam ke depan, aku Nabila Dan aku Ahmad. akan menemani para metronom semua tentunya pada acara Biru Padamu. Bincang seru pandangan media sosial untuk kamu. Wah, siapa nih yang penasaran dengan obrolan kali ini? Pasti asik banget ya. Tapi sebelumnya Ahmad dan Nabila Mau ngucapin banyak banget terima kasih untuk para metronom semua yang sudah download aplikasi Metrum Radio di Play Store. satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Juga untuk para metronom yang sudah menyimak di web Metrum yaitu metrum.co.id. Dan melalui Radio Garden atau radioonline.co.id atau aplikasi Replayo dan juga aplikasi Radio DAR. Jangan lupa kepoin juga media sosial Metrum untuk mendapat informasi program acara seru Metrum Radio di Instagram Atau fanpage FB dan Pinterest di @metrum.co.id. Kemudian untuk para metronom yang ingin mendengarkan ulang podcast rekaman audio Biru Padamu bisa melalui anchor.fm, Spotify, Apple Podcast, Google atau Podcast, MyTuner Radio, Radio Indonesia. dan lain sebagainya dengan kata kunci Metrum Radio. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Metrum Radio untuk mendapatkan visual informasi melalui Metrum TV di www.metrum.id. Semua dapat dijelajah lewat aplikasi Android Metrum Radio. Balik lagi ke tema kali ini. Hari ini kita akan berbincang mengenai penggunaan media sosial yang sangat mendominasi generasi zilenial. Terus kita juga bakal ngebahas bagaimana pandangan mereka tentang media sosial pada zaman ini, dan tentunya biar makin asik banget nanti kita bakal ditemani oleh teman-teman ya, yaitu Teh Alma dan Kang Raihan. Nah, di sini karena udah ada Teh Alma sama Kang Raihannya. Halo Teh Alma, halo Kang Raihan. Halo. Apa kabarnya nih kalian berdua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya, Kang Rehan dan juga Teh Alma. Mungkin tolong sebutkan nama lengkap, kemudian kuliah di mana, kemudian kegiatannya apa gitu kan, kesibukannya seperti apa. Boleh Silakan. dari siapa dulu? Boleh Kang Raihan dulu. Oke. Ya, perkenalkan nama aku Raihan Firdaus Naufal, mahasiswa Universitas Langlang Buana Bandung dari program studi Ilmu Komunikasi.
Terus kesibukan ya. Betul. Kalau kesibukan sih untuk saat ini aku lebih ke fokus akademik aja sih. Oke, Silakan Teh Alma. kalau perkenalkan, nama aku Amalia Dewi Tasyawal. Aku kuliah di Universitas Langgang Buana, prodi Ilmu Komunikasi, sama kayak Kang Rehan. Mungkin kesibukan aku belakangan ini ya ngampus, kalau gak gitu melakukan kegiatan kayak ekstrakurikuler. Keren banget ya. Keren banget. Tapi kalian masih ini nggak sih, karena kalian tuh kaum generasi zilenial pasti nggak jauh lah ya dari handphone gitu, nggak Betul, jauh juga betul. dari aplikasi media sosial. Mungkin Iya. kalian juga tertarik gak sih dengan media sosial? Tentunya sangat tertarik karena kan kita hidup di era zaman digitalisasi yang mana hukumnya wajib untuk kita menguasai terkait dengan dunia permedia sosial. Jadi jangan sampai Betul. kita ketinggalan zaman gitu kan ya. Atau kalau bahasa istilah sekarang apa? Kudet, Ya. kurang betul. update. Gaplek atau gaplek Gaplek ini ya. Ya. Oke deh, kalau gitu mari kita bahas dimulai dari platform TikTok ya. Di sini platform TikTok ini telah meledak popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu daya tarik utama TikTok adalah format video pendeknya yang sangat mudah dikonsumsi. Video 15 detik hingga 1 menit membuat kita tetap terlibat tanpa merasa bosan. Selain itu, algoritma TikTok yang sangat personal membuat konten yang yang muncul di feed kita sangat sesuai dengan minat dan preferensi kita. Nah, sekarang mari kita beralih ke Instagram ya. Instagram awalnya populer sebagai platform berbagi foto, tapi sekarang telah berkembang dengan fitur-fitur seperti Stories, Instagram TV, dan yang terbaru yaitu Reels. Nah, Reels sendiri bisa dibilang adalah respon Instagram terhadap popularitas TikTok. Nah, Reels kemudian pengguna membuat dan menemukan video pendek dengan cara yang mirip dengan TikTok. Namun, Instagram tetap memiliki keunggulan dengan basis pengguna yang sudah kuat dan fitur-fitur lain seperti shopping yang memungkinkan pengalaman belanja langsung di platform. Nah, namun dari kedua platform ini juga menghadapi tantangan terkait kesehatan mental penggunanya. Ada studi yang menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang, terutama di kalangan remaja. Nah, kali ini aku, Nabila sama Kang Ahmad akan ditemani sama Kang Raihan juga dan Teh Alma untuk membahas mengenai media sosial. Nah, di sini karena kita udah barengan, jadi kita akan mulai memasuki acara dari Biru Padamu ya. Dimulai dari nantinya tuh kita akan ngasih kayak pertanyaan nih ke Teh Alma dan Kang Raihan. Dan sebelumnya kita juga udah briefingnya di belakang, jadi kita lanjut aja Ya, untuk lanjut aja bertanya untuk gitu ya. bertanya ya. Oke. Boleh. Nih dari pertama nih, kira-kira nih menurut pandangan Akang Teteh dengan adanya media sosial tuh dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari atau enggak sih? Mulai dulu dari Kang Rehan. Oke, boleh deh. Tentunya sih kalau menurut aku pribadi ya sebagai Gen Z itu benar-benar sangat terbantu. Nah, karena apa? Karena tentunya kita bisa dapat mampu berkomunikasi dengan cepat terhadap Ya, satu betul. sama lain. Beda kan ketika kita hidup di zaman dulu yang mungkin ketika kita ingin menemui seseorang itu pasti harus datang atau menggunakan surat ya Ya. mungkin dulu kan. Zaman Sedangkan sekarang. sekarang cukup ketik, kita 1 detik aja udah kekirim pesannya meskipun di ujung dunia juga mungkin jauh kan ya. juga melalui media sosial ini ya. Iya betul. Terus kemudian menurut aku juga nih internet di sini juga secara akses informasinya mudah untuk didapat gitu. Tentunya baik kita itu bisa mengakses dari segi edukasi yang tentunya sangat informatif dan juga hiburan, dan tidak kalah pentingnya juga kita sebagai kaum zilenial bisa menggunakan akses internet ini sebagai bisnis gitu. Karena kan sekarang udah musimnya online ya, udah Iya, jarang betul. orang-orang yang jualan di
toko-toko secara offline gitu ya, mungkin masih ada tapi tidak sebanyak dulu mungkin ya. Untuk Iya. selebihnya mungkin akan dijelaskan sama rekan saya. Oke, lanjut ke Teh Alma. Bagaimana pandangan Teh Alma tentang media sosial ini? Oke, kalau menurut aku sih media sosial itu kita ya pasti butuh dong Gen Z gitu loh. Betul. Terus apalagi nih kan kita tuh sebagai generasi yang meneruskan untuk kedepannya gitu ya. Jadi kita tuh apa ya, lebih mudah gitu ya untuk yang tadi betul kata Kang Rehan, berkomunikasi, selain itu shopping gitu ya, dan juga kita tuh bisa sebagai media hiburan juga gitu loh. Iya, Ya betul. mungkin ya kalau misalkan kita stres gitu ya di rumah nih jenuh banget gitu ya, kayak gimana kita mencari hiburan yang duh apa ya gitu. Biasanya aku juga kayak coba lihat dulu aja di media sosial gitu kayak gimana, terus nanti aku biasanya tuh kayak ngebagiin kayak video lucu gitu ya ke Ah, keluarga atau ke Iya. adik gitu ya, Iya. biar mereka juga ikut terhibur gitu ya. Kayak itu sih biasanya kalau aku menggunakan media sosial. Iya sih, jadi media sosial ini kalau misalnya dilihat dari pandangan komunikasi itu emang sangat apa ya, penting gitu ya. Betul. Ya, Apalagi dengan adanya platform-platform sekarang nih yang ada apa, yang menampilkan maksudnya yang mengadakan aduh apa sih, Yang mewadahi mungkin ya. bukan yang adanya fitur kayak Ya. misalnya kirim message gitu dari Betul, DM betul. gitu Betul, kan ya, itu iya. juga mempermudah maksudnya Iya. kayak gitu. apalagi kebetulan kan kita ini anak ilmu komunikasi Ya. gitu, jadi sangat relevan gitu dengan era zaman sekarang Ya, itu. Iya. dengan media Hmm. yang dengan media masa saat ini tuh sangat-sangat penting lah ya. Ya, Nah, dari Akang Teteh di sini karena pengguna Instagram dan TikTok juga, ada nggak sih rasa apa ya, kayak kalian tuh lebih dominan ke TikTok apa Instagram gitu, atau punya platform lain yang dijadikan favorit gitu, ada nggak sih? Atau mungkin kalian lebih senangnya gitu ya, lebih mudahnya Kayak menggunakan gitu. TikTok atau Instagram atau Twitter atau WhatsApp gitu ya. Silahkan. oke, mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku pribadi sih, untuk sampai sejauh ini, aku sering banyak menggunakan platform TikTok sih. TikTok. Nah, kenapa TikTok? Karena sebetulnya menurut aku pribadi, TikTok ini memiliki keunikan khasnya tersendiri. Kayak apa tuh? Jadi dia itu bisa memberikan atau menyuguhkan video-video konten-konten yang emang sesuai dengan apa yang kita ingin. Jadi sesuai dengan algoritmanya. Iya, betul. Sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin itu. ya. Jadi ketika misalkan saya suka informasi yang sifatnya edukatif gitu. Nah, itu mereka akan menyuguhkan gitu, menyuguhkan video-video yang emang saya suka. Tapi ketika misalnya nih Teh Nabil misalnya suka K-pop, nah itu akan muncul semuanya. Iya. Dan emang nggak akan ada habisnya ketika nge-scroll itu. Nah, itu yang sebetulnya saya unik, cuman ya kadang-kadang suka lupa waktu sih, Iya, saking pasti itu serunya nggak sih? gitu. Ya. Betul. Kadang bisa sampai 2 sampai 3 jam mungkin Nah, padahal Lebih niat malah. ya. Lebih ya. niatnya cuma buat istirahat sebentar deh, 2 sampai 3 menit aja. Malah 2 sampai 3 jam gitu kan. Kebablasan ya. Nah, itu. Keseruan ya sama Iya. penggunaan TikTok ini. Saking luar biasa aplikasi tersebut gitu. Tapi kayaknya memang itu fokus utamanya dari perusahaan TikTok deh. Itu iya, betul karena saya juga pernah baca-baca, oh ya memang itu mereka itu menyuguhkan emang video-video yang emang kita suka. Beda kan misalkan seperti platform lain gitu, yang ketika kita ingin mencari sesuatu itu harus mencari kata kuncinya dulu, sukanya apa nih, baru mereka memunculkan si Iya, ini tidak gitu kan. Iya, betul. Sesuai dengan keinginan gitu ya, TikTok itu Emang ya. itu sih Mempermudah kita gitu kan. Nah, Misalkan betul. kita mau buka TikTok pengen lihat ini, langsung muncul gitu ya. Kadang langsung muncul di betul. beranda tuh. Betul. Gitu. Beda dengan aplikasi lain mungkin ya. Kalau dari Teh Alma gimana nih? Kalau dari aku sih lebih sering pakai TikTok. Oh, TikTok sama juga. dong. Wah, sama. Karena kalau aku ya, Iya. kan kita tuh ngampus pasti ada tugas dong. Nah, aku biasanya tuh nyari kayak kafe apa yang bagus buat nugas gitu loh. Referensi Iya, ya. betul. Terus biasanya tuh aku tuh buat grup TikTok
gitu sama teman-teman aku. Jadi aku kayak ini ada kafe bagus nih, murah juga, aku kirim. Sharing Iya. gitu ya. Oh, sih, iya. betul. Jadi sampai numpuk gitu, kirim-kirim video tentang kafe-kafe buat ngampus. Selain itu juga kalau misalnya kita nyari rekomendasi, misalnya judul buku, Oh iya, betul. kayak Tempat gitu, gitu terus kan. tempat, iya atau benar. mungkin gimana caranya membuat konten yang baik Nah, gitu Ya kayak kan. tips and trick semuanya tuh Iya. emang udah ada di TikTok ya. Udah ada di Iya, TikTok. memang sih sekarang emang aplikasi TikTok tuh Mempermudah segalanya gitu ya. dan popularitasnya emang lagi tinggi banget sih. Karena untuk saat selalu ini. menarik sih video-videonya. Iya, Iya, betul. Asli itu konten kreatornya tuh pada punya apa ya, imajinasi yang lebih gitu ya. Iya. Iya emang sih. Nah, keren banget nih sama jawaban dari Akang Teteh. Terus menarik banget ya pembahasannya. Iya, betul. Walaupun kita belum masuk ke pembahasan yang inti. Nah, untuk saat ini apa nih Kang Ahmad yang akan kita obrolin? Kita akan ngomongin tentang Pengalaman Iya, Akang pengalaman. Teteh dalam penggunaan media sosial. Boleh Kang Ahmad mau nanya apa nih ke Teh Oke. Alma sama Kang Raihan? Oke, aku mau nanya nih, apakah kalian pernah mengalami FOMO atau fear of missing out karena melihat postingan teman di media sosial? Mulai nih, tadi kan pertama dari Kang Rehan, boleh nih ke Teh Alma? Silahkan Teh Alma. Oke, ngomongin soal FOMO nih ya. Kayaknya aku sering deh. Sering banget ini mah, Oh, sering iya? banget. Karena ngeliat temen aku nih pada ngampus kan outfitnya keren-keren gitu ya. Ih, mereka beli bajunya di mana sih? Iya, Kayak iya, kok lucu kok nggak banget sih? Kepo Iya, ya. benar-benar. Bener. Terus biasanya tuh aku nanya, ih kamu beli di mana? Minta linknya dong gitu. Ini aku lihatnya dari TikTok, kata temen aku gitu. Biasanya oh ya udah aku langsung cari dong. Terus kalau gak gitu, biasanya tuh kayak selain baju gitu ya, ih kok dia apa ya? Kok bisa sih tahu banget tentang ini gitu, di mana sih gitu ya? Misalkan kayak link buat ngerjain tugas jurnal gitu. Terus mereka juga ngasih taunya kayak, aku di sini loh, kayak aku langsung nyari dong gitu kayak, Iya. aku Betul, juga betul. pengen gitu loh. Kayak Karena gitu. nggak mau ketinggalan ya bener, nggak sih? Ketinggalan banget. zaman ya. Iya betul. Lebih tepatnya nggak mau ketinggalan tren yang teman-teman Alma ya, Teh Betul. Alma yang menampilkan di dunia sosialnya gitu ya. Oke, lanjut ke Kang Rehan. Berbicara terkait dengan FOMO ya, atau FOMO itu kan perasaan cemas atau takut yang dialami oleh seseorang karena merasa tertinggal oleh lingkungan sekitarnya. Betul. Kalau dari aku pribadi, ketika pada masanya ya, memang aku pribadi bahkan hampir setiap waktu itu selalu loh merasakan yang namanya itu FOMO. Cemas Iya, gitu. Betul. Kalau saya ketinggalan tuh Aku tidak selalu bisa. ngerasa cemas karena ngelihat postingan di media sosial di Instagram, wah orang post ini nih padahal kita seumuran, wah tapi udah punya ini nih, capaiannya banyak nih. Misalkan udah jadi, kalau di perkuliahan mungkin udah jadi duta kampus nih, udah jadi duta ini nih, atau misalkan secara public speakingnya udah bagus nih, udah keren banget. Sedangkan aku kayak ngerasa kok hidup aku kayak gini-gini aja ya, nggak ada perubahan ya. Ya kalau dulu aku emang sering banget, tapi setelah sekarang udah mulai belajar nih tentang menghargai diri sendiri, tentang menghargai waktu, dan setiap orang itu punya rezekinya masing-masing. Bahkan ada salah satu quotes yang aku suka, yang aku pernah baca itu, Boleh, rezeki itu tidak akan tertukar, apalagi rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar, apalagi sampai nyasar. Nah dari situ aku kayak, oh iya ya kan, semuanya juga mungkin udah diatur gitu kan sama Betul. yang di atas gitu. Iya, Jadi iya. tujuan kita hanya menjalani gitu. Ya cukup mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih aja sih, itu kalau dari aku. Oke, awalnya dijadikan sebuah motivasi gitu ya. Ya. Tapi sekarang karena udah tahu apa ya, mengenai personal diri ya. Ya betul. Ya, jadi betul. kayak ya udah lebih mengikhlaskan Iya. dan mensyukuri aja Kalau gitu ya. Syukuri sambil ikhtiar juga gitu ya. Kalau istilah kata zaman sekarang apa?
berdamai dengan diri sendiri. Nah, iya, Asik. Betul ya. Di sini kan kalau misalnya ngobrolin ke narasumber juga, narasumber aja kayak gimana gitu ya Kang. Iya. Gimana kalau kita juga ikut sharing deh? Iya, Akang pernah gak ikut FOMO gitu, mengalami FOMO? pernah aku sering banget malah Apa tuh? untuk saat ini. Eh Gimana? mungkin Teh Nabila dulu, mangga. Kalau Nabil sih gimana ya, diomongin sering enggak juga, tapi Disebut enggak, disebut enggak suka juga. iya gitu. Jadi kayak gimana ya, kalau misalnya, Kadang-kadang. tapi sama loh kayak Teh Alma, karena kita perempuan kali ya. Kalau Betul. misalnya ngelihat orang yang pakai baju bagus atau tas bagus ya misalnya, terus kayak lucu gitu, kayak langsung pengen banget gitu. Bener-bener. Terus kalau misalnya kita nggak langsung tanya pun, kita langsung search gak sih Iya, Teh? bener. Langsung kepo. Iya, Gimana ya? langsung di mana itu belinya. Tapi pastinya kita nge-searchnya tuh kalau nggak TikTok ya Shopee, Iya, ya nggak betul. sih. Kalau misalnya yang lainnya sih gimana Kang Ahmad dulu? Nah, coba. kalau aku biasanya FOMO ya, misalkan ngelihat teman aku khususnya ya. Dalam hal prestasi mungkin sama ya kayak Kang Rehan gitu ya. berarti Sama. kita sefrekuensi Iya, sama Ahmad. begitu. Sama Ahmad ya. Jadi ketika aku buka Instagram nih ya atau TikTok gitu ya, ngelihat teman aku posting pencapaiannya misalkan sebagai duta apapun itu ya di nasional atau tingkat internasional, ataupun dia ikut beasiswa gitu Iya. kan, keterima beasiswa di MSIB mungkin ya, beasiswa tertinggi di nasional gitu kan. Jadi aku tuh sering kayak gimana ya, aku bisa juga kayak dia gitu kan. Jadi rasa cemas aku tuh kayak, kok dia bisa sih aku enggak gitu kan. Oh ternyata ya aku tuh masih ada di dalam zona nyaman gitu. Nah aku juga sering gitu kan mendengarkan quotes gitu ya dari berbagai sumber gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen sukses itu, kita pengen sukses ya, kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Iya, Begitu. Tapi sorry, aku potong. Sebelum aku datang ke sini kan aku sempat ngepoin dulu ya yang undang kita berdua. Dan kalau nggak salah aku pernah cek Instagram yang Kang Ahmad juga udah jadi duta perasaan. Iya betul. Aduh. Gimana nih Kang Ahmad? Coba dijelaskan. Boleh lebih diperkenalkan dirimu Ya, gitu? saya tadi kan katanya apa insecure, Iya. FOMO gitu, tapi bukannya udah jadi duta kan? Oke, sebenarnya ya balik lagi ke apa ya, ke rasa cemas seseorang ya, dalam diri seseorang itu kan berbeda-beda ya gitu kan. Mungkin kalau aku sebagai duta juga ya masih sering FOMO gitu ketika melihat teman-teman aku khususnya yang ada di duta pariwisata ya, duta pariwisata melakukan kegiatan yang emang positif dan juga kayak mengeksplor daerah aku gitu ya, khususnya di Kabupaten Purwakarta gitu kan. Jadi aku tuh kayak kok mereka sih banyak kegiatannya sih sebagai duta tuh, teman-teman aku tuh channelnya dari mana sih gitu kan, kok aku gak pernah sih bisa kayak mereka gitu ta. Nah makanya aku tuh kayak berarti aku harus bisa nih kayak mereka gitu. Nanti atau mungkin di belakang boleh kasih tips-tipsnya ke aku ya kan? Oke. Aku juga saya pengen banget jadi duta. boleh Kang Rehan. Tapi kalau boleh tahu dari Kang Ahmad sendiri, ini dutanya dari apa, bukan kota Bandung Kang, sedangkan kita tuh kan Oh iya? Iya betul. enggak loh. Oh di mana? Jadi aku tuh sebagai duta pariwisata atau Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta gitu. Oh, berarti asli Purwakarta. Iya ya? betul, asli Purwakarta. Jadi aku kuliahnya doang di Bandung gitu. Gitu, Kang. Kayaknya kalau misalnya mau channel-channel di kota Bandung, kayaknya bukan ke Kang Ahmad. Iya betul. Kalau misalkan untuk mengetahui tentang Kabupaten Purwakarta, mau dari kulinernya gitu kan, mau dari pariwisatanya gitu kan, boleh tanya-tanya ke aku gitu kan, karena aku dutanya begitu. Siap-siap nanti Oke. aku PC-PC ya kan? Iya, siap, boleh Kang. Oke, karena udah nih pembahasannya udah di luar konteks sih sebenarnya. Iya, Kita betul. bahas yang lain ya. Di sini aku mau ngasih pertanyaan juga nih ke Akang Teteh di sini. Dalam penggunaan media sosial gitu, atau
ya penggunaan media sosial dan berteman di media sosial nih, apakah kalian memilah dan memilih pertemanan media sosial gitu, kayak misalnya ada yang follow tapi kita nggak kenal, ya udahlah nggak usah di follow back gitu, nggak usah di ACC gitu, atau ada yang kenal, maksudnya baru ada yang follow tapi kita kenal, ya udah ACC aja gitu. Ada gak sih yang dipilih-pilih dulu gitu? Boleh, mau dari siapa dulu? Boleh, siapa aja Dari yang mau? Kang Rehan dulu aja. Oh, Tadi kan oke. Teh Alma. Ya, oke. Kalau dari aku pribadi ya, berdasarkan pengalaman aku, sebetulnya ketika berbicara soal pertemanan, aku pribadi nggak pilih-pilih sih. Terus berbicara ketika di media sosial ada yang follow duluan ataupun aku yang follow duluan meskipun nggak terlalu kenal, ya kenapa enggak gitu. Karena kan bisa aja besar kemungkinannya dan juga besar potensinya dari kita kenal orang tersebut yang awalnya nggak kenal, tapi karena kita satu followan bisa sama-sama melihat nih personal branding dari masing-masing setiap individunya. Karena kan biasanya statusmu itu mencerminkan dirimu kan, Iya, kalau kata betul. bahasa kata-kata mutiaranya yang aku pernah baca. Nah mungkin ketika dia emang suka postnya apa terkait dengan ini, terkait dengan itu, ya oh berarti emang satu frekuensi nih sama aku, juga kan bisa membangun jaringan profesional, Betul. bisa membangun koneksi yang mungkin amat sangat besar yang Iya. nggak pernah kita yang nggak akan pernah kita Eh, bayangkan gitu ya. bayangkan ya, betul. Ya itu sih mungkin kalau dari aku. Oke, mungkin dari Teh Alma bagaimana? Kalau aku sih dibilang pilih-pilih juga enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan nih contoh di Instagram gitu ya. Kalau tiba-tiba ada yang follow tapi orang itu tuh dia masih satu kampus, ya udah gitu. Kita fallback ya. Iya, kalau masih kenal. Kalau misalnya tiba-tiba yang nge-follow itu kayak ini akun apa ya? Orang Ya, aneh nggak gitu. ada. Ya aku tuh langsung nggak boleh gitu. Kadang nggak kalau boleh. misalnya stranger banget tuh kayak takut Iya, gak takut sih? Iya. Kalau tapi ya sebagai gitu sih, sebagai cewek gitu, kalau misalnya ngelihat cowok nih yang tiba-tiba follow tanpa ada apa ya? Backgroundnya. Iya. Gitu tuh kayak apa sih ini orang dari mana Bener, kok bisa takut dapet banget. ini Iya, gitu. betul. Jadi kepo gitu kan ya. Jatuhnya jadi kepo, ini siapa sih gitu kan? Apakah mau neror kita atau gimana gitu kan? Bener-bener. Walaupun ya mungkin kita nggak tahu ya niat baiknya dia kayak apa, misalnya ya pengen berteman aja gitu, tapi Iya. tuh ngerasa kayak enggak dulu. Atau mungkin pengen taruh mungkin ya. Kalau misalkan Ah, cowok iya. ke cewek gitu ya. Lagi ya, beda lagi. Asik. Betul, beda lagi. Atau misalkan tiba-tiba ada pejabat mungkin ya yang nge-DM gitu kan ke Teh Nabil. Ada pernah? Kalau pejabat sih ya belum, tapi kalau misalnya oknum sih udah. Oknum itu tahu lah. Ya. Hmm. Oke, mungkin ya dari Teh Almanya sendiri, berarti kalau misalkan nge-ACC gitu ya, nge-ACC atau nge-fallback orang lain harus dari backgroundnya misalkan satu kampus Iya, atau satu prodi gitu ya. Oke. Seenggaknya tuh kita pernah lihat aja Iya, dulu nggak sih betul-betul. Talma? Ya, Betul, betul. setuju. Jadi gak takut, gak cemas kitanya Iya, ya. bener. Kitanya juga. Oke. Oke, selanjutnya nih akan Teteh di sini punya second akun nggak? Aduh. Entah itu Gimana TikTok ya? atau Instagram gitu, akan Teteh punya nggak? Gimana ya? Kayaknya Teh Alma sih ini mah yang pengen cerita lebih panjang dan lebar kalau soal second Gimana akun. ya? Soalnya biasanya cewek yang punya. Iya, Emang betul. itu enggak? Tapi cowok juga, saya juga punya. Aku juga punya. Boleh mau dijawab sama siapa dulu? Baru Boleh tahu. deh, aku Teh dulu. Alma. Oke. Second mah ada. Ada. Pasti dong ada. Third juga ada. Ada dong. Yang keempat ada juga. Ada juga. Itu buat apa tuh? Jualan Iya, dong. Oh, jualan. benar. Kalau yang second tuh gimana nih? Maksudnya kayak apa sih pandangan kalian kalau misalnya ada orang-orang yang punya second akun gitu? Menurut aku sih ya karena kita generasi milenial gitu ya. Zilenial mungkin ya. Zilenial ya. Kalau aku sih kalau second punya biasanya tuh kayak ngebuat apa ya, kayak
foto-foto gabut, misalkan nih aku foto sebelah atau gimana, aku pasti postingnya di second Second. akun, Second paling kayak akun. gitu. Lebih ke arsip aja Iya nggak sih? betul, Kak? setuju, setuju. Ih, ini mah kayaknya kita emang satu Satu frekuensi mungkin ya. Betul. Karena Nabil juga sendiri punya second akun ya, dimana Nabil merasa kalau misalnya di second akun tuh merasa bebas aja gitu kalau misalnya mau memposting sesuatu gitu, nggak kayak di first yang aduh harus takut tertutup banget ya. gitu ya, kayak aduh citra Jaga aku seperti image. apa gitu. Iya Iya, bener, iya. jaga image banget gitu. Nih kalau dari Kang Rehan nih gimana? Kalau dari aku pribadi ya, buat setiap orang yang punya second akun ya nggak masalah sih kalau menurut aku, karena kan setiap orang itu pasti pengen punya privasinya masing-masing kan. Ya tentunya ingin membatasi akses bagi orang-orang yang sekiranya emang nggak kenal atau dari luar, ya jangan tahu deh sifat-sifat Iya, yang betul. mungkin bisa dikatakan negatif gitu ya, Dari habit diri habits kita yang mungkin negatif. ya. Ya jadi kan biasanya kalau di akun pertama itu kita posting yang bagus-bagus gitu Iya. kan. Kita posting yang bagus-bagus untuk apa? Biasanya untuk branding, karena kebetulan Iya, saya juga kayak Ya, gitu. branding Iya. diri Ya, ya. jadi gitu ya. misalnya kita ahlinya di bidang apa nih? Wah, coba kita sering post yang sehingga kan besar kemungkinannya juga ketika ada orang yang lihat first akun kita, oh ternyata ini ahli di bidang ini nih, misalkan aku ilmu komunikasi, oh ahli nih di bidang ilmu komunikasinya, public speakingnya bagus, dan mungkin akan diundang menjadi narasumber atau bekerja di sebuah perusahaan yang besar sebagai public relation gitu kan, sebagai mata tombak perusahaan gitu. Betul. Dan juga kalau menurut aku ya untuk kontrol sosial aja sih yang lebih baik gitu. Jadi cukup orang-orang tertentu aja deh yang tahu sifat kita aslinya kayak gimana gitu. Berarti di sini Kang Rehan juga punya second akun ya? 3 kalau nggak salah. Tiga. Berarti Oh, berarti Diam-diam ya. Iya, Wah, tiga diam-diam ternyata. ternyata Kang Rehan ini ya. Tapi ada gak sih Teh Alma atau Kang Rehan ya di second akun juga ada close friend-nya gitu. Kan udah mas second akun tapi ada close friend-nya gitu. Ada gak sih? Atau kalian juga Teh Alma sama Kang Rehan sering bikin status gitu atau story di second akun tapi di close friend gitu. Kalau aku sih nggak ada. Nggak ada. Kalau sedikit. Karena emang pertemanan di second akun tuh emang udah untuk kayak untuk Udah mengerucut itu aja ya. gitu, Oh, iya kan. iya, Kalau iya. misalnya Di close kita friend ya. lagi aneh gitu kan. Tapi kalau misalnya Nabil sendiri sih Nabil menggunakan itu. Kirain. Menggunakan itu karena kan apa ya? Kalau misalnya posisinya Nabil lagi nggak pakai kerudung gitu, tapi pengen upload story itu pasti Di close friend Close walaupun friend. second yang akun. cewek-cewek aja gitu. Iya, misalnya. yang cewek enggak sih, aja. justru aku menggunakan akun idol aku gitu, maksudnya idol yang aku suka gitu. Oh. Jadi kan iya. otomatis dia nggak akan Iya, pernah iya, ngelihat iya. close friend aku kan, maksudnya Iya. nggak akan pernah ngelihat postingan aku kan. Jadi ya udah fine aja, pokoknya sekedar arsipan aja gitu. Kalau Iya. misalnya di second akun, biasanya cewek-cewek juga menggunakan seperti itu sih Kang. Ternyata banyak rahasia cewek Iya, kan. betul. Aduh, Yang jadi nggak kan kita spill. tahu. Gitu. Oh, gitu. Kalau misalnya dari Teh Alma kan enggak nih, kalau misalnya dari Kang Rehan siapa tahu punya juga Iya. gitu. Siapa tuh punya. Sebetulnya kalau aku pribadi jarang sih kayak di close friend gitu. Hmm. Di akun kedua dan akun ketiga pun Iya betul. sebetulnya jarang post, dan bahkan bisa dikatakan hampir nggak aktif gitu. Karena itu yang satu biasanya fungsinya hanya untuk tugas. Karena kan biasanya namanya kita tugas kuliah kan dalam suka ada aja yang harus di-post gitu kan. Iya betul. Terus kalau yang akun kedua itu biasanya apa ya? Oh mungkin bekas apa? Kebetulan kan dulu aku pernah buka usaha ya. Nah buka usaha terus akunnya itu, tapi sekarang udah dirubah gitu. Oh, namanya. jadi bekas akun usaha gitu Iya. kan dijadikan second Second akun akun, gitu Iya. ya. Dibuat Supaya menghemat gitu ya. buat nge-stalking orang yang kita sukai diam-diam gitu Wah, kan. ternyata Kang Rehan ini ternyata Waduh, takut ya. Rahasia tuh. Kan pengagum rahasia. Allah. Baiklah, kalau dari Kang Ahmad nih gimana? Kalau aku nggak ngegunain close friend di second akun karena menurut aku ya second akun itu kan buat kita bebas berekspresi gitu ya. Aku di
first akun kayak gimana, di second akun kayak gimana. Tapi kalau aku di second akun juga masih menjaga image gitu kan, masih menjaga image itu. Jadi kayak nggak yang kelewatan banget gitu, misalkan dari jalur yang baik itu malah ke jalur yang salah gitu ya. Begitu. batasan Iya, ada gitu ya. batasannya gitu. Nggak mungkin kan di second akun kita bikin postingan yang kontroversi gitu kan, Iya. untuk diri kita pribadi misalkan, atau menjelekan orang lain seperti itu kan nggak akan mungkin, karena pasti ada aja yang cepu gitu ya, walaupun emang second akun ini teman dekat ataupun sahabat dekat gitu. Iya sih, kalau gosip mah ya di mana-mana juga ada ya Kang. Namanya gaul sama manusia gitu kan. Iya sih emang. Resiko. Sama aku juga ada quotes ya, bahasa Sunda ya, maksudnya bukan quotes ya, lebih ke kata-kata Sunda Mutiara. aja gitu ya. Jadi deket teuing ulah, jauh teuing oge ulah, jadi mending pertengahan gitu. In the middle. Jadi ketika kita ada masalah sama orang itu, misalkan satu orang nih ya, Kang Rehan sama aku ya punya masalah misalkan ya, kita tuh terlalu dekat. Nah bisa jadi Kang Rehan ini jadi lawan aku gitu kan, menjatuhkan popularitas diri aku gitu kan. Nah sebaliknya misalkan kita terlalu jauh nih, nah untuk misalkan ada kepentingan, misalkan aku tiba-tiba ngechat Kang Rehan atau Kang Rehan ngechat aku misalkan, ih so deket banget gitu gak sih, bener kan gitu kan. Begitupun Teh Alma mungkin atau Teh Nabil gitu kan. Iya Gitu sih dari aku mah. Kalau gitu selanjutnya kita dicukupin aja dulu untuk sesi kali ini ya. Nanti selanjutnya kita akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Dari tadi nih obrolan yang tadi tuh sangat-sangat Luar biasa sekali ya. Iya, rame banget. rapi banget ya tentunya. Terus emang mantep-mantep banget nih jawabannya. Terus emang pembahasannya dan isinya pun sangat relevan gitu sama keseharian kita gitu. Nah berikutnya pasti bakal lebih asik lagi nih. Jadi kami di sini mempunyai rekomendasi lagu untuk metronom semua, yaitu nanti kita putar ya setelah ini. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama aku Nabila, Dan aku Ahmad. ditemani bersama Teh Alma dan Kang Raihan pada program Biru Padamu. Bincang seru, pandangan sosial untukmu. Nah, kalau sebelumnya kita udah ngobrolin tentang pengalaman dalam penggunaan media sosial nih, sekarang kita lanjut nanya ke pertanyaan berikutnya kali ya, Kang. Betul. Nah, tadi seru banget nih ngomongin second akun gitu ya. Nah, kalau sekarang Nabil mau nanya nih ke Akang Teteh, dalam menggunakan media sosial, apalagi kalau tadi favoritnya tuh TikTok kan dua-duanya nih. Betul. Pernah gak sih nemuin konten yang paling aneh gitu, atau yang paling menarik gitu bagi Akang Teteh semua, entah itu di platform apa aja gitu, mau TikTok, mau Instagram atau Twitter gitu. Pernah gak sih nemuin gitu? Dari Kang Rehan dulu boleh? Oh, mau dari aku dulu. Oke. Mungkin kalau disebut yang aneh-aneh banyak sih ya. Cuman yang mungkin menurut aku paling miris ya, aku pernah baca di TikTok ini ketika aku lagi scroll nemuin berita tentang seorang ibu yang melecehkan anaknya. Wah. Yang viral Kalau kemarin iya ya? betul, yang apa, yang Betul, baju biru apa? Iya, Apa? Tahu nggak Kang Teh? aku nggak tahu sedetail Secara garis itu Ya, besar sih. aja spesifiknya ya. nggak tahu, tapi tahu apa viral di Yang sama TikTok aku dan juga sebetulnya kurang mengikuti itu sih, cuman Hmm. ketika baca cuman judulnya aja kayak loh kok apaan, apalagi kalau nggak salah masih umur berapa gitu. Iya, baru Padahal kan beberapa harusnya tahun. seorang ibu itu melindungi gitu kan, mengayomi, menyayangi, tapi kok ini justru malah merusak gitu kan. Ya kasihan, pasti akan ada traumatis gitu Iya, untuk mentalnya masa ya, depannya. kesehatan mentalnya Nah itu, terganggu. apalagi namanya dalam ketika kondisi masih anak kecil gitu ya, tentunya pasti akan berpengaruh gitu. Betul. Sampai ketika dia dewasa, mungkin nanti ketika dia udah dewasa, loh kok kenapa kayak gini, apalagi sampai viral, itu lebih bisa Rekam mengenakan. jejak digitalnya Nah, gitu ya. Karena rekam jejak digital emang luar biasa. Luar biasa Betul di sih, zaman kalau sekarang.
Betul sih, kalau menurut Nabil juga itu jadi suatu konten yang tragis gak sih? Betul. Maksudnya kayak ya Allah, orang Kok ada sih ya iya, seorang orang yang ibu? terus apa ya? Maksudnya orang yang bisa memikirkan kalau misalnya membuat suatu konten seperti itu gitu. Kayak emang jahat banget gak sih? Maksudnya tuh kayak emang sih untuk konten kreator tuh harus dianggap lebih kreatif gitu ya, betul. untuk lebih inovatif gitu ya. Tapi kan kalau misalnya sampai mengganggu seperti itu kan agak gimana gitu ya. Miris gitu ya Miris. seorang ibu gitu kan Iya, kepada seperti anaknya itu. masih kecil gitu kan anaknya. Tapi itu harusnya dijadikan sebuah kasus sih ya kalau Iya, gitu. pokoknya Emang sih itu kontennya apa ya? Enggak di ada luar edukatif. Nurul pokoknya. Iya, betul. Di luar Nurul. Iya sih. Paling nggak, kita juga sekarang kalau misalnya mau bahas tentang konten itu wah bakal panjang banget nih. Iya, betul ya. Baiklah, selanjutnya dari Teh Alma Dari aja Teh nih. Alma. Kalau aku sih kan waktu itu lebih booming-boomingnya gitu ya TikTok live gitu. Nah aku tuh nemuin konten ibu-ibu ngebanjur diri sendiri, tahu gak sih? Pakai apa? Oh Yang iya iya, ngebanjur tahu diri sendiri tahu yang- iya. Ya kan kalau di TikTok live tuh kan Yang lumpur kan? Ada gift-nya Iya. gitu ya, dikasih Iya, gift gitu. bener. Rela demi mandi Iya, malam-malam ya, malam-malam. bener. Mana ibu-ibunya udah tua banget lah itu, Oh, aku iya. kasihan banget sih ngeliat kayak, kok bisa gitu ya nyari uang gitu ya, terus harus segininya. Dan itu tuh aku denger tuh anaknya yang nyuruh ibunya kayak gitu. Anaknya? Iya. Dan kalau gak salah ya, yang aku tahu juga karena kebetulan aku juga lihat gitu ya, itu tuh mandi lumpur. Iya. Iya. Dan Nabil dan juga Kang Rehan mandi lumpur disuruh anaknya Iya, begitu ya. bener. Tapi ya emang ya karena misalnya perkembangan platform media sosial nih tentunya yang semakin banyak digunakan, terus banyak juga nih fitur-fitur yang lebih apa ya mengarah ke keuntungan gitu ya, Iya, finansial gitu ya. Sekarang kan banyak juga affiliate gitu Iya, ya. betul. Jadi karena kita tuh mengejar itu semua gitu, makanya melakukan segala hal gitu Betul. untuk mendapatkan untuk Uang. mendapatkan iya uang sih, intinya ke uang gitu kan. Tapi ya gitu, cara mereka mendapatkannya tuh Salah. iya Salah salah gitu. sih maksudnya. Betul. Cuman kayak apa ya, sampai saat ini tuh Nabil kalau misalnya ngelihat konten kreator yang seperti itu kayak kok bisa sih kalian mikir kalau memperbolehkan men-tag gitu ya, tag dan memposting sebuah konten video seperti itu gitu, kayak masih gak tahu sih gitu aja gitu. Tapi kalau nggak salah udah di take down ya Iya, udah di- akunnya, soalnya itu kan termasuk durhaka kepada orang Nah. tua gitu kan. Tapi emang harusnya di tag dan Iya. juga sih, soalnya kan nggak ada fungsi pesan gitu, nggak ada Iya. pesan yang harus disampaikan gitu ya. Kalau misalnya edukatif ya berarti konten edukatif gitu Iya, kan. Kalau ini apa gitu Iya, kan. nggak ada maknanya begitu ya konten paling- tersebut. Paling kita lebih ke empati aja nggak Iya, sih kalau bener. misalnya dari konten tersebut Kalau kayak ngomongin hiburan juga harusnya emang yang buat kita lucu. Iya, gitu. Iya, terasa ini mah bukan terhibur lucu gitu ya. kan. Jadi kita Iya, tuh betul. geram gitu ya Iya. sebagai Nah itu. seorang Iya. anak mungkin ya yang masih punya ibu dan juga bapak gitu ya. Betul. Apalagi ngomongin konten-konten gitu yang dimana sekarang tuh konten baru post aja bisa langsung viralnya tuh seluruh dunia Iya, gitu kan. Ya, betul. mungkin mereka juga mengajar hal itu ya, karena untuk mendapatkan uang. Uang. Betul. Lagi-lagi Gitu. uang ya. Wih, sumpah sih emang. Kalau dari Kang Ahmad ada nggak konten yang aneh gitu? Kalau aku sih seringnya nih. Misal ya, kalau misalkan aku buka TikTok nih ya, karena emang media sosial favorit aku TikTok gitu ya. Sama, kita sama. beda. Jangan kita Sama semua deh, kayaknya sama kita deh. Iya sama, karena aku juga generasi zilenial dong, bukan kalian doang gitu kan. Iya. Nah jadi aku tuh sering kayak nemuin konten-konten yang enggak relevan gitu dengan dengan keinginan aku gitu ya. Jadi suka muncul tuh kayak yang aneh-aneh, negatif-negatif gitu ya. Padahal yang aku pikirkan itu tidak mengarah ke situ gitu Tapi ya. tiba-tiba dimunculkan Iya kayak gitu. begitu, iya. Tapi kadang juga ada konten positifnya, negatifnya. Tapi kebanyakan kalau menurut aku TikTok itu positifnya sih Positif. sebenarnya, iya. Hmm. Dibandingkan negatifnya, Dibanding begitu. negatifnya. Ya gimana penggunaan kita lah ya. Iya Iya, betul. Kalau misalnya dilihat positif negatif itu, misalnya nih dalam kita menggunakan sebuah TikTok itu, kayak berapa lama, berapa waktu yang telah kita
sisihkan Nah, misalnya iya. untuk melakukan untuk mengakses gitu di aplikasi tersebut gitu Betul. kan. Kalau misalnya terlalu kelamaan nih kita maksudnya mengganggu ke aktivitas yang lainnya nggak Betul. sih? Jadi nggak produktif ya. Iya kan, jadi cuman rebahan, scroll gitu kan itu nggak apa ya? Ngerasa ketampar jadi. Itu relate ya. Iya gitu kan, Relate maksudnya banget kayak sama Kang Rehan kayaknya ya. kayak tetap kita tuh sebagai generasi zilenial ya harus memanage gitu ya waktu kita gitu dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang tentunya produktif gitu dan melakukan apa ya hiburan gitu ya selain scroll gitu sih. Wah keren banget nih jawabannya, Oke. seru banget tapi Aku karena nih durasi ada pertanyaan juga nih ya. Jadi penggunaan media sosial itu berdampak positif apa negatif sih menurut Kang Rehan dan juga Teh Alma? apalagi bagi generasi zilenial seperti kita ya sangat apa ya penggunaan media sosial tuh sangat berpengaruh lagi. Iya, apakah Jadi, positif atau negatif gitu kan? apa sih dampaknya gitu? Iya. Mungkin dari Teh Alma dulu. Kalau menurut aku sangat berdampak positif ya, apalagi karena kita emang kegiatannya kuliah gitu ya, Butuh ya. butuh banget gitu ya. Jadi Internet. sosial media gitu buat kita tuh apa ya, sebuah tempat kita untuk mencari ilmu juga gitu ya. Iya. Misalkan nih kita kayak aduh kita udah nggak bisa mikir lagi nih harus ngerjainnya kayak gimana gitu ya, pasti kita beralih dulu ke media sosial terus kayak apa ya kita cari gitu ya, kalian mencari Referensi inspirasi gitu ya, ya, benar iya, referensi benar-benar. kayak gitu. Menurut aku berdampak positif juga gitu media sosial itu. Oke, mungkin Kang Rehan ya sekarang Iya, ya. betul. Dari Kang Rehan gimana nih pandangannya mengenai dampak dari penggunaan Media media sosial. sosial? Kalau menurut aku pribadi, media sosial itu ya ibaratnya pedang bermata dua gitu. Jadi ketika ada orang yang salah menggunakan media sosial ya jangan salahkan media sosialnya, Iya, tapi orangnya. salahkan orangnya. Begitu. Karena kan ya ibaratnya kalau pisau kalau misalkan dipakainya buat ngebegal orang gitu kan, nah itu kan berarti salah kan? Apakah salah pisaunya? Enggak. Tapi coba pisaunya dipakai buat masak, motong-motong ayam misalnya, motong-motong sayuran, otomatis kan berarti berguna atau enggak gitu Iya, kan? berguna. Ya, jadi Iya. intinya ya itu kembali lagi ke bagaimana orangnya. Dan terus juga kalau menurut saya media sosial ini memang bagi anak muda, sebenarnya tidak bagi anak muda, bagi kalangan mau itu muda maupun tua, bahkan anak-anak sekalipun itu bisa sangat berpotensi sangat besar untuk membuka peluang koneksi sosialnya. Betul. Karena kalau dulu kan mungkin masih sangat terbatas ya, kita mau mengakses apa, mau mengakses ini itu mungkin Susah zaman agak dulu mah sulit. ya. Iya. agak Kalau sulit. sekarang tinggal klik share beres gitu, apalagi betul, dengan betul. modal kuota yang bisa dikatakan relatif murah gitu kan. Ya mungkin sehari aja sekarang paket ada kan yang cuman berapa ribu gitu kan. Tapi kita bisa gunakan sepuasnya gitu. Juga bagi para kaum anak muda gitu, zilenial maupun milenial juga bisa meningkatkan kreativitasnya dan juga bisa mengekspresikan apa-apa yang ingin dia ekspresikan pada publik gitu. Mungkin kalau pada orang tuanya mereka tidak disupport gitu kan, tapi ketika oleh sama orang-orang luar mungkin oh ini bagus nih karyanya, oh ini didukung nih, bahkan bisa sampai mencapai profit gitu kan, mencapai keuntungan. Sekarang kita kerja juga bukan hanya sekedar harus di kantor dan di kantor, Iya, bahkan kita bisa jadi konten kreator ya, bikin video-video udah luar biasa, bahkan bisa berkali lipat dari orang-orang yang kerja di kantor. Dan Iya, tentunya betul. juga tadi mungkin selebihnya udah disampaikan juga sama Teh Alma tentang untuk edukasi sebagai sumber media hiburan juga mungkin bisa sebagai kesempatan bisnis gitu kan, kita bertransaksi melalui online, nggak harus kita datang nyamperin orangnya, tinggal TF sekarang kan enak kan. Iya, enak. Apalagi nggak ada admin gitu kan, nggak ada admin sekarang Iya, gitu iya. kan. Iya sih. Jadi dampak dari penggunaan media sosial itu sangat membantu ya bagi kita gitu. Iya betul. Sangat benar-benar membantu gitu. Betul. Apalagi dengan apa ya? Ya balik lagi ke fitur-fitur gitu apa yang mereka sediakan itu sangat apa ya? Membantu kita Dalam menggunakannya menggunakannya. gitu ya.
Seru banget nih bincang kali ini. Wah, nggak kerasa ya, kita udah di penghujung acara pada program Biru Padamu kali ini. Semoga episode kali ini bisa menambah wawasan dan ilmu metronom semuanya ya. Iya, Sayang sekali nih. ya. Sayang sekali kita harus menyudahi Biru Padamu kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari aku Ahmad dan Aku Nabila sebagai host. Terima kasih juga nih kepada Teh Alma dan Kang Raihan karena udah menyediakan waktunya gitu Meluangkan untuk waktunya. meluangkan waktunya Ya, untuk sama-sama. datang gitu ya. Untuk berbincang di program Biru Padamu kali ini. jangan kapok ya. Kang Ya. Rian Enggak, sama enggak. Kak Ajak Alma. lagi dong. Ya. Seru kan? harusnya. Seru kan? Seru banget. Kita tunggu undangannya lagi. Oke. Gitu nanti next ya kita Siap. next episode kita bakal ngundang lagi nih karena Siap. emang bener-bener seru banget ya para Ya. metronom semua. Aku juga mau bilang terima kasih banyak buat para metronom yang sudah mendengarkan sampai akhir acara. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Metrum Radio melalui aplikasi Android maupun website di metrum.co.id. Nih. See you in the next episode. Dadah. Dadah.